bayangkan itu tadi baru bicara soal 20% dari rumah Dery ya. Iya, belum lagi ntar digabung lagi sama rumahnya Coach Rene, rumahnya Pak Iyal, bukan? Bayangkan 60%. Coach kasih solusi. Coach Rene Dery hadir membawa temannya yang bisa dibilang guys, beliau ini adalah pengusaha iya. Banyak juga menjadi bisa dibilang bos dan direksi di perusahaan besar. ya. Dan bahkan beliau ini membawa kabar gembira untuk kita semua, yaitu ada peluang bisnis yang belum banyak diketahui oleh orang, bisa menyelamatkan bumi dengan modalnya amanah dan komitmen. Nah. Wah, itu keren sih. Itu keren. Orang biasanya bangun bisnis yuk, modalnya berapa? Aduh 500 juta deh. Oh, berat. Makanya Der, tolong minta teman-teman yang hari ini hadir simak sampai selesai. Oke. Ya, itu janji dulu. Jadi kalau udah denger ini terus lo putusin, yang rugi lo. Oh, tuh, catat. Ya. Ini peluang bisnis bukan main-main, bukan sembarang Bener. bisnis biasa ini. Bener. Ngeri. Dan ini bukan pitch. Ini janji. Oke. Ya. Dan kenapa penting untuk disampaikan? Karena ada urgensinya. Percayalah, ini bukan model-model flexing. Ini bukan model. Jadi jangan punya bayangan lo akan jadi crazy rich atau apa, tapi lo akan jadi orang bermanfaat dan insya Allah menambah jariah lo untuk ke jannah. Masya Allah. Meskipun beliau crazy rich. Kita nggak boleh komentarin itu karena beliau orangnya sangat humble. Oh, Masya Allah. Ya. Boleh. Tapi gue kasih prelude dulu supaya nggak penasaran. Pak Iyal ini dulu waktu gue masih zaman kroco mumet gitu ya, remah-remah momogi, ya. Beliau ini udah dewa. Jadi gitu. Era di mana perekonomian Indonesia lagi sangat terpuruk tahun 98. Wah, itu kalau lu masih ingat dolar ya, dari tadinya berapa Pak Iyal? 2000 ya. Itu jadi 17.000 men. Atau 21.000 sempat bahkan. Wow, itu lagi krismon-krismonnya tuh. Bank itu kalau nggak salah berapa persen ya Pak Iyal ya? 40-50% rontok ya. Ada 72 bank tutup. 72 bank maju dikit Pak Iyal. Iya. 72 bank tutup. Saat itu ya. Oh, ini era-eranya Bank Bali bukan sih? Oh iya, termasuk Bank Bali. Termasuk salah satunya. Exim. Iya, semuanya. Era itu. Dan di sini kalau lo ingat ada Mandiri. Iya, paham. Berarti Pak Iyal menjadi saksi juga di situ. Pak Iyal bukan cuma saksi hidup, tapi pelaku yang memastikan perbankan kita tetap hidup. Bersama banyak orang-orang hebat lain saat itu, ya, untuk menjaga stabilitas perekonomian kita sehingga sekarang masih ada bank, kita masih bisa berdiri sebagai republik yang berdaulat. Salah satunya antara lain karena itu. Oh, sekarang berarti kan sekarang mungkin dengan ikhtiar tertolongnya ada BSI yang syariah sekarang gitu. Itu baru-baru ini tahun 98 sampai 2004 ada satu lembaga istimewa ya yang dulu didirikan benihnya dulu. Benih untuk BSI. Benih untuk BSI jadi namanya Badan Penyihatan Perbankan Nasional, BPPN. Nah, beliau itu salah satu ketuanya dulu. Deputi ketua. Sorry. Berarti kalau deputi kan artinya wakil. Kan ada deputi gubernur biasanya kalau di BI itu. Iya, betul. Nah, ini di situ dan beliau saat itu memang walaupun sangat muda udah di posisi yang sangat sangat berpengaruh dan berisiko ya Pak Iyal. Sangat berisiko. jadi kisahnya banyak ya di situ ya. Itu ada. Kita lewatin ya, fast forward ya. Curang justru jadi kepo nih. Enggak, itu pembelajaran hidup. Iya. Tapi kalau boleh gini supaya kawan-kawan kan biar kenal Pak Iyal, pembelajaran paling berharga, hikmah apa sih yang Pak Iyal dapatkan dari di BPPN itu? Itu kompleks banget kan ya, ribet banget ya. Kompleks. Kalau kasih ilustrasinya deh Pak Iyal. Yang pasti beginilah, saya tuh nggak pernah regret melakukan sesuatu. Masya Allah. Karena kenapa? Ini adalah jalur hidup kita. Ini adalah hidup yang kita pilih kan. Yeah. Kan? Semua yang kita lakukan ini karena kita sudah memilih gitu. Iya. Tapi yang paling penting kita belajar banyak dari hal-hal yang sudah kita lakukan itu. Nah, disitulah kita tapi kan tujuannya satu kan, bagaimana supaya pada saat itu ya, bagaimana supaya Indonesia recover dari krisis. Uh. Dan yang mengerjakan BPPN saat itu tuh anak-anak muda semua loh.
Itu umurnya sekarang siapa Pak kalau boleh tahu? Umurnya 26 tahun sampai 38 tahun. Yang banyak bro. Waktu itu vokal dan banyak. sekarang muncul kira-kira Itu siapa? Mungkin bisa ajak saya untuk ke ranah itu. Jerry Eng. Ya kan? Salah satu. Di saat itu masih umur segituan tuh ya? Dan pada saya nggak tahu 30-an umurnya harusnya. berapa ya, tapi Harusnya anyway, 30-an kayaknya dia. Velia Salim. Velia Salim yang mana ya? Pernah dengar nggak? Nah, Terkenal terus itu. Dari masa saudaraan dengan Agus Salim Group gitu. Agus Martowardoyo. Agus Martowardoyo Siapa mah. yang nggak kenal? Dulu, BI dan Menteri apa? Salah Dulu satu di Mandiri. advisor BPPN. Iya. Oh sebelum di BI. Kemudian dia dari Mandiri ke advisor BPPN, kemudian dia di Bank Permata. Oh kan akhirnya sempat ke kementerian ini juga kan? Jadi Menteri Keuangan. Koordinator kan? Jadi Gubernur BI. Kemenko ya. Oke, Agus Martowardoyo Siapa lagi gokil. tuh yang bagus-bagus lah. Mana? Banyak ya. Iya ya oke. Banyak. lah. Dan Oke. yang muda-muda juga banyak. Yang sekarang berkiprah di BUMN ya. Ya. Rata-rata ya. Gitu. Oh iya. Sampai akhirnya sekarang gimana? Maksudnya kondisinya kok bisa-bisanya walaupun nanti kita kasih tahu ya peluangin bisnis ini apa ya, tapi intinya bisa-bisanya bikin sesuatu Blue Ocean. Nah, apa gagasannya, idenya? Berangkat dari keresahan biasanya. Oh, Kalau saya enggak. Nah, ini nih dan bisa bantu program pemerintah juga katanya. Gini. Oke. Kalau saya kan saya kerja di pemerintah 10 tahun lah ya. Artinya dari BPPN, kemudian PPA, urusan pengelola aset. Betul. Terus kemudian di situ setelah selesai tugas saya mencoba sesuatu yang beda. Oh, what's the difference? Ya apa bedanya di situ? Ya sesuatu yang apa ya? Saya masih bisa berbakti lah. Ya, tapi tanpa harus di pemerintah. Gimana tuh caranya? Oke. Ya, satu. Dan pada saat itu pas berhenti itu 2008 sampai 2011 itu commodity prices lagi tinggi-tingginya tuh. Oh iya. Ya kan, coal prices lagi. Pokoknya orang yang berbisnis di coal pasti nggak rugi lah. Ya, kaya raya bro. Saat kaya itu. raya. Betul. Sampai sekarang. Sampai sekarang naik 300. Oh 300 ya? Iya sampai 400 ya kemarin. 418. Ya kan? Oke. Nah sekarang ya. Tapi kan itu cyclical business. Iya. Which is okay, nggak ada masalah. Oke. Tapi do you want to be in that business? Ya itu another question yang I have to ask myself pada saat itu. Itu back in 2008 to 2009. Pak Iyal ini kalau kita kan berandai-andai untuk ada di bisnis itu kayak apa ya? Pak Iyal sudah ditawarkan. Bahkan terbang ke sana bisa aja. Terus beliau melihat Pak Iyal aja deh. Ya oke. Anyway Oke. Dan nanti ingat ya Pak Iyal juga mohon nih kasih solusi kepada teman-teman bagaimana cara menjalankan bisnis dengan modal yang minim. Tadi kok bisa-bisanya modalnya amanah sama komitmen. Nah itu gimana cara jalanin nanti kan, kita sampai ke situ. Kita sampai ke situ. Ini layer-layernya kita buka dulu nih. Judulnya kasih solusi. Harus kurang afdol kalau Pak Iyal nggak ngasih solusi buat teman-teman. Tapi mungkin menarik ya Pak Iyal tadi kan Dery bertanya kenapa memilih ada di setting bisnis yang kita akan segera bahas yang kita ingin berbagi juga ke kawan-kawan. Proses decision makingnya gimana sih Pak Iyal dari pemerintahan yang tentunya sangat powerful. Terus justru memilih untuk tidak ada di pemerintahan, ditawari bisnis yang batu bara yang sangat lukratif ya, yang sangat gede duitnya, returnnya cepat gitu kan, tinggal garuk tanah gitu ya. Betul. Tapi nggak mau gitu. Hikmahnya apa sih Pak ya? Pengen dengar dulu. Pelajarannya, decision making prosesnya mungkin. One thing ya, kita harus membuat yang baik kepada bumi ini. Kepada surrounding kita. Ya. Artinya apa? By accident saya ketemu sama Tri Mumpuni. Mungkin Putri. I think pelopor mikrohidro, NGO, ya, aktivis yang sangat-sangat saya kagumi lah. Itu dan pada waktu itu dia yang sebenarnya memberikan ide ya, bahwa banyak sekali desa di Indonesia yang belum mendapatkan listrik pada saat itu ya. Di 2009 2010. Jadi terbesit di dalam hati saya, wow, yang benar aja sih, masa sih
belum dapat listrik gitu ya. Kayaknya hari gini kan, udah digitalisasi masih ada. Tapi beliau itu ratusan memasang mikrohidro di desa-desa. Dari ngerti mikrohidro nggak? Jadi menggunakan tenaga air sungai, kemudian diputar, dikonversi menjadi listrik, melewati turbin, ya. Iya. Dan kita kan banyak sungai kan? ya. PLT ya kan? Exactly. Tapi ini yang kecil, skalanya kecil. Di bawah 1 mega. Kecil-kecil untuk desa aja. Yang dari kayu gitu ya? Enggak juga. Bisa dari bisa kayu. Iya kan biasanya. Bisa dari besi, maksudnya metal segala macam itu. Bisa. Tapi yang pasti beliau dedicate herself dan suaminya ya untuk melistriki desa-desa di Indonesia. Artinya gini, peran pemerintah kemana? Ada PLN ya. PLN sebagai fasilitatornya tentunya, dia kan yang saat bersamaan ya mereka yang memberikan transmisinya dan segala macam. Tapi kan yang menggali potensi desa itu memiliki air itu orang-orang seperti Ibu. Jadi gini maksudnya, solusi itu sejatinya kan bisa berasal dari banyak tempat. Nggak boleh hanya dari satu. Karena kalau dari satu pemikirannya adalah yuk kita bikin pabrik, karena kita punya banyak tambang batu bara, kita bikin pembangkit listrik uap yang banyak. Karena kan kita punya supply-nya. Saya pikir begitu. Enggak ternyata. Dan ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena setiap batu bara yang diambil itu ngerusak lingkungan kan. Dan batu bara yang dibakar pada saat dilempar ke atmosfer, pernah dengar efek rumah kaca kan? Iya. Ya kan? Bukan grup musik itu ya. Bukan. Yang bumi jadi tambah panas. Dan kemudian sekarang mulai disepakati bahwa something is very wrong dengan cara kita memenuhi kebutuhan energi kita. Ironisnya jadi pencapaian ini semua kemajuan teknologi yang lo nikmati saat ini, mayoritas itu berasal dari sumber yang membuat kesinambungan kehidupan di bumi ini dipertanyakan. Oke. Ini menarik nggak? Menarik nih. Ya, ini gue belajar dari Pak Iyal bahwa percaya nggak sih lo bahwa yang namanya handphone dan gadget seluruhnya itu mengambil 12% ya Pak Iyal dari kebutuhan listrik dunia. Masa? Iya. Datanya? Ada datanya. Nanti kita bisa ulas lebih dalam. Oke. Dan ini yang menarik. Gue pernah baca nih, ini saya dapat juga setelah dengar dari Pak Iyal. Kalau seluruh permukaan bumi itu dijadikan panel surya, bayangkan misalnya ya, ini andai-andai karena nggak mungkin, tapi seluruh permukaan bumi itu dijadikan panel surya dan mengambil surya selama 1 hari penuh 24 jam, maka katanya listriknya cukup untuk kebutuhan kita setahun. Masa sih? Jadi sebenarnya kalau kita mau meninggalkan energi yang tidak terbarukan, energi fosil yang berbahaya buat bumi, kan yang sering diomongkan kan mahal, nggak efisien, tidak bisa diandalkan. Nah ini saya bawa Pak Iyal untuk bercerita ke kawan-kawan bahwa itu nggak benar. Apalagi ditambah lagi kan listrik juga mau naik ya. Kan BBM juga udah naik, listrik naik juga segala macam. Poinnya di situ. Nah ini poinnya di situ. Jadi begini. Ada orang yang menikmati keadaan seperti ini. Kenapa? Karena duitnya banyak. Dan kita nggak bisa salahkan kebutuhan kapitalistik insting mereka. Tapi di sisi lain sebagai publik kita juga sepatutnya memahami dong ada opsi-opsi lain kan. Nah ini yang mau dibahas. Dan opportunity ini bukan cuma lo dapat duit aja. Duit yang barokah. Duit yang kemudian bisa menyehatkan bumi ini. Kenapa? Karena kita buka aja ya. Peluangnya adalah di renewable. Di energi terbarukan. Oke. Bukannya jadi lebih mahal ya Pak? Nah silakan. Harusnya. Kalau kita udah ngomongin panel surya, diesel dan lain sebagainya, mahal. Penasaran kan? Yang ada di kepala lo kan sama dengan yang di kawan-kawan kan? Iya harusnya. Jauh banget. Mahal banget. Nah sekarang silakan Pak Iyal, aku istirahat dulu. Oke. Penasaran nih. Gini, kita mulai dari resources dulu ya. Resources untuk matahari ada cost-nya nggak? Ya nggak ada ya sih. Kan kita kena
Lo suruh bayar nggak nikmatin matahari? Habis lo berjemur? Nggak ada dong. Itu soalnya menurut saya kan saya juga mungkin nggak selama coach gitu ya, atau nggak selama Pak Ayal juga untuk sok muda lo. Maksudnya berbisnis. Tapi biasanya laporan keuangan yang saya terima untuk total expenses nggak ada untuk cost buat bayar matahari sih. Nggak ada ya. Ujung-ujungnya buat bayar dia, buat bayar yang di luar gitu-gitu tuh. Iya. Bener kan? Karena tidak ada pemiliknya ya. Iya kan. Iya, untuk manusia pemiliknya cuma satu, Allah doang. Oke, tapi manusia nggak mungkin milikin lah Pak. Iya, makanya itu selalu adalah pemberian. Sehingga sesuatu yang diberikan itu adalah suatu amanah yang diberikan kita agar kita bisa sharing, giving to others, supaya bisa dimanfaatkan untuk kebaikan di bumi kan. Ini kita filosofinya dulu nih ya. Kita lihat dari situ. Demikian juga air. Air di sungai itu mengalir dari gunung sampai ke laut. Iya. Asalnya dari hujan. Iya. Asalnya dari penghijauan. Reservoir. Semuanya itu ada, ya kan? Dan itu nggak ada pemiliknya juga ya. Iya, untuk manusia nggak ada pemiliknya. Kalau saya beli aqua, bayar Pak. Bayar. Kenapa? Karena itu kan ambilnya dari air sungai atau air mata air yang kemudian diproses. Setelah diproses, kemudian dibeli sama aqua. Iyalah. Dan oleh whoever ini ya, AMDK lah, saya bilangnya AMDK. Diproses oleh AMDK, kemudian dijual oleh dia buat packaging, marketing dan dijual. Iya. Harganya mahal ini. Iya. Karena saya bisa buat jauh lebih murah untuk. Tapi anyway. Oke. Sepertinya Pak Ayal akan banyak musuhnya nih kayaknya. Saya tahu arahnya kemana sebagai pengusaha. Alasan yang baik, dengan alasan yang baik. Sepakat. Tapi saya sudut pandang pengusaha sepertinya ini hal-hal yang memang nantinya kontradiktif dan konspiratif kayaknya. Oke, lanjut. Itu satu. Nah, itu filosofinya kita paham itu dulu ya. Nah, kemudian sekarang Mas Dery kalau beli diesel engine untuk di rumah pasangnya diesel untuk dari S Hardware bro. S Hardware. Iya boleh. Beli harus minta izin nggak? Kalau diesel sih bukannya enggak ya? Diesel tuh gue pernah beli. Enggak kan? Makanya justru saya beli aja. Setahu saya sih enggak ya? Beli. Lo pasang aja. Iya, S Hardware pasang. Setahu saya ya. Bener kan? Enggak kan? Enggak. Emang enggak ada setahu saya. Beli solarnya harus minta izin nggak? Beli solarnya? Ya enggak. Asal lo mampu beli aja. Iya, beli kan? Boleh kan? Nah sekarang kalau beli solar panel surya boleh nggak? Boleh kan? Boleh. Tapi waktu masang harus minta izin nggak? Enggak dong. Harusnya begitu. Harusnya gitu. Kan lo beli diesel, mesin diesel lo kan nggak pakai izin. Masa? Iya. Tapi kalau lo beli panel surya, terus lo pasang, terus lo operasikan. Iya harusnya mah nggak izin dong. Harus ada izin. Harus ada izin. Harus. Lah kok gitu? Nah jangan tanya saya karena saya tukang pasangnya. Iya nggak fair dong. Iya, tapi kenyataan. Kita bahas kenyataan, bukan kenapanya deh. Karena kenapanya nanti kita akan bahas. Makanya. Tapi ini kenyataannya. Iya kan itu gift apa ya ngomongnya ya? Iya Allah kasih kita tuh. Iya kan turun jebret. Iya kan dari yang maha kuasa. Terus ya oke lah lanjut. Oke. Itu. Nah, sehingga it is your right. Hak Anda sebagai konsumen untuk memakai barang itu untuk memberikan yang terbaik untuk rumah Anda kan? Oh iya dong. Iya kan? Iya dong. Iya. Ya jadi nggak usah harusnya nggak perlu izin ya. Iya harusnya. Iya. Jadi ini keadaan yang perlu diperjuangkan. Nah. Oh, I see arahnya, goalsnya ya. Bisa izin itu diberikan dari. Jadi ini bukan dalam konteks mengkritisi siapapun, tapi ini adalah sebuah kenyataan yang baiknya dibuat lebih simpel, sebagaimana mesin diesel itu tadi. Oh iya harusnya. Paham ya? Kalau di luar negeri, Anda memasang solar panel surya di genteng nih, atau terkenal kata-katanya solar panel PV, ya, photovoltaic gitu ya. Biasanya gitu tuh. Nah,
Itu dapat subsidi dari pemerintah. Pemerintah ngasih. Alasannya? Ya karena membantu membersihkan bumi ya. Oh iya, enggak kan pollution. Enggak ada emisi, enggak ada emisi karbon. Pak Il, jadi reward dari pemerintah. Reward. Oke. Subsidi. Silakan. Dari dua sudut pandang deh Pak Il. Dengan misalnya ada kapasitas terpasang 1 megawatt tuh 1000 kW. 1000 kW itu berarti sekitar kalau rumah kecil tuh 1000 rumah lah ya. Iya, oke. Ya, 1000 kalau satu rumah 1 kW mungkin. Anggaplah kalau misalnya medium income family itu kan rumahnya 2500 watt. 2000 ya, di rumah 2500 watt. Oke. Gitu. Kalau 2500 watt itu kan 2,5 kW ya. Kilowatt. 2,5 kilowatt. Ya, berarti sekitar 400 rumah. Itu ya bisa 400 rumah. Nah, efeknya kepada alam apa, Pak Il? Wah, besar sekali ya. 1 megawatt itu efeknya apa? Ada tergantung area tentunya. Tetapi itu seperti kita menanam pohon. Berapa banyak pohonnya? Waduh, itu kira-kira aja. Kira-kira ya, itu bisa 4 sampai 5 pohon per rumah. Yang bener. Lo bener. Jadi kali 400, iya. 1600, 2000 pohon. Sama aja, ya oke, sama aja seperti. Iya, jadi kalau lo di 400 rumah itu dipakaikan panel surya, itu setara dengan ditanamnya oksigen yang dikeluarkan itu setara dengan sekitar penurunan karbonnya setara dengan lo nanam pohon yang langsung gede ya. Iya, tahu. 1600 sampai 2000 pohon. Banyak ya. Oh, ini alhamdulillah ya, bagus sekali kalau untuk bumi saya bagus. Ini hashtag Indonesia menjadi sehat nih jadinya nih. Ya, bagus ini. Ya. Dan itu baru dari aspek ekologi. Sekarang saya mau tanya ke Pak Il. Karena Pak Il humble banget gitu. Kalau dari duitnya yang saya harus bayar gimana Pak Il? Ini apa nih? Ini ngomongin spend and saving. Iya, kan misalnya katakanlah listrik di rumah dari berapa? Bayarnya sebulan berapa? ya ntar relatif lah memang. Iya. Kan? Ya ratusan sampai juta lah. Ya, sebut aja 2 juta misalnya ya. 2 juta lah. 2 juta kan. Kayak lo nggak mungkin 500.000, bohong banget ya. Justru tadi gue lagi nyari aman omongan deh. Ini kalau gini. Kita bilang, saya bilang sih 5 juta Pak ya. Enggak. 3 ya. 3 2 juta. Oke, 2 juta. Terima ya 2 juta. Kalau 2 juta gimana Pak ya? Ya, anggap 1 juta deh ya. Kayaknya supaya gampang. 1 juta. Kalau kita pasang 50%. Jadi misalnya rumahnya Mas Dery itu anggap 10.000 watt ya. 10 kW. Ya. Tagihan listriknya misalnya 1 juta rupiah per bulan gitu ya. Nah, kalau Mas Dery bilang coba deh pasang kurang lebih 20% deh dari 10 kW itu ya. Jadi 2 kW aja pasang solar panel ya. Nah, tagihan listrik yang tadinya 1 juta, yang 1 juta tadi bisa turun. Hah, kok bisa? Iya. Turunnya berapa Pak ya? Turunnya bisa mungkin jadi bayarnya cuma 600.000. Lumayan ya. Itu baru 20% ya. Menarik sepertinya. Ya. Nah, ini apalagi isu nanti ada kenaikan listrik nih ya. Karena kan ada dua. Enggak apa alasannya apa? Ya makanya ini ada 2 skema bisnis ya. Di sini. Ini kan semua pasti usaha lah, bisnis ya. Iya. Jadi artinya Bos Dery bilang, aku beli aja deh surya panel pasang, ya kan, untuk sendiri. Artinya beli sendiri ya, pasang, kita yang pasangin misalnya ya, atau siapapun lah masangin di rooftopnya. Kemudian secara regulasi pada siang hari kan nggak pakai listrik di rumah ya. Oh iya dong, ngapain pakai lampu? Nah, jadi listriknya dijual ke PLN. Oh. Ya. Jadi lo jadi produsen bukan konsumen aja. Produsen. Nanti malam baru pakai listrik dari PLN. Jadi kan pakainya kurang lebih setengahnya. Oh, mainnya gitu. Ya. Oke. Kalau beli putus, tapi bisa juga saya yang beliin deh, saya yang masangin tempatnya. Jadi
ongkosnya 0. Saya Iya dong. Iya kalau bisa yang kedua. Jangan ngapain pakai yang pertama saya beli sendiri. Saya minjem apa namanya atapnya. Saya minjem, saya taruh. Tapi bayar cicilan deh ke saya. Nggak beli listrik, beli solar panel sama saya. Oke, cicilannya? Ya kan cicilannya kan jadi lebih diskon juga dong ya. Diskonnya dari? Karena kan saya kan saya nggak beli alatnya? Iya, kan nggak beli alat. Jadi lo nggak pasang alat, yang menghitung sendiri adalah perusahaannya Pak Iyal. Lo tetap bayar lebih murah. Lah kalau itu saya mau kalau bisa. Ngapain saya ke Asa Hardware? Ngapain saya ke Informa dan teman-temannya? Udah mulai dapat dapat lah. No brainer ya. No brainer. Saya apalagi kepala rumah tangga kan. Iya. Sangat concern dalam hal ini. Pengurangan sedikit pun berguna. Oh iya dong. Itu satu hal. Itu ini banyak loh, bukan sedikit loh coach. Iya. Benefitnya untuk konsumen kan. Iya dong. Nah, abis itu benefit kedua untuk Indonesia. Karena Indonesia langsung secara gradual akan menjadi lebih hijau. Oke. Lebih bersih. Iya dapat. Ya, tapi yang paling penting juga kita bisa mengejar nih, kan sekarang lagi apa namanya transisi energi katanya ya. Ya kita bisa mengejar lebih cepat, betul nggak? Kok bisa ngejar lebih cepat? Ngejar lebih cepat ketertinggalan kita ke renewable. Oke. Iya kan? Karena kita masih mayoritas berapa persen ya Pak Iyal dari seluruh kebutuhan energi nasional renewable cuma 11%. Renewable cuma 11%. 2030 kita harus paling nggak 23% deh, ya kan? Target 2060 apalagi nanti kita harus harus 00 nih. Apa CO2 yang kita emisi harus 0. Cut, iya. Ya. Harus balance. Iya. Nah itu, jadi itu benefitnya dulu dah, ya. Benefit kedua nih, bayangin sekarang ada 1000 dari ini yang mau masang. Oke. Iya kan? Oke. Begitu 1000 orang mau masang kan 1000 rumah. Iya. Lah begitu 1000 rumah atau 1000 pabrik gitu ya. Yang masang siapa? Ya. Nah, itu opportunity. Kenapa? Karena kita perlu technician. Iyalah. Kita perlu kontraktor yang bisa masang yang namanya PV solar ini. Menambah apa? Menambah employment. Iya. Kita train orangnya. Paling ya 2-3 minggu kita train dia bisa masang. Sertifikasi. Ya udah. Oke. Dan yang menarik, kebutuhan pemasangan ini nanti juga akan diadakan karena kan udah banyak orang-orang yang kayak Dery kan minta dipasangin kan. Iya dong. Jadi ini paling tidak sampai berapa tahun ke depan. Wah, lama sekali. Sustainable. Ada berapa rumah di Republik ini? Iya. Belum pabrik. Belum pabrik. Belum commercial area. Orang-orang teknisi ini bisa bertindak sebagai independent business owner. Iya. Mereka punya ilmunya. Awalnya mereka ngejalanin sendiri, kemudian mereka ngelatih orang, dan akhirnya jadi tim, dan kemudian mereka melatih lebih banyak orang, akhirnya jadi organisasi. Ini yang tadi dimaksud modalnya apa? Komitmen dan amanah. Oke. Mau nggak belajar untuk ini? Terus technician itu bisa jadi business owner. Iya. Karena dia cari juga kan klien kan. Iya. Dia cari klien, ya silakan. Ya udah, nanti berbagi hasil. Guys, ini benar peluang loh. Ini itu keren Pak Iyal. Itu ya. Keren. Jadi employmentnya cepat. Ya kan? Kita ada sesuatu yang baru nih orangnya dari technician banyak dah. SMK bisa. Hydropower plant yang kita PLTA yang mini-mini ini kita jalanin. Anak-anak SMK. Iya. Jadi operatornya kita training cuman 2-3 bulan jadi. Mereka langsung bisa mengoperasikan dengan baik, nggak usah ketergantungan sama orang asing. Ngapain? Mantap. Dahsyat ya. Dahsyat. Jadi orang-orang yang di daerah pun tidak perlu saya mau kerja di big city Jakarta. Ngapain? Di situ dia udah ada kerjaannya. Di situ dia bisa masang rooftop PV ya di daerahnya. Saving money lah. Oke. Dan ini nanti kita akan sediakan link ke Google Sheet untuk kawan-kawan bisa mendaftarkan diri kalau kemudian setelah mendengarkan ini, ini kayaknya saya. Ya, jangan berpikir cuman bekerja sebagai teknisinya ya. Itu awal entry point untuk masuk ke industri yang masih bayi banget.
Yeah. Tapi lihat ini sebagai pintu gerbang ke perjalanan yang membuat Republik ini jadi lebih sehat, jadi lebih hijau. Dan peran-peran yang didapatkan di dalamnya, baik sebagai teknisi, pemimpin teknisi, pelatih teknisi, dan pemainnya gitu sebagai business ownernya. Betul. Dan ini kita lagi appeal ke kawan-kawan gitu, apakah berpikiran sama, tertarik untuk melakukan ini. Dan tentunya kalaupun ingin sebagai sebagai mau menyewakan atapnya supaya dapat pengurangan dari biaya listriknya juga bisa. Sekian kau ya tadi ya? Iya, berapa persen jadi itu? Tergantung dari mau pasang berapa persen. Jadi kita tidak menjual listrik ya, karena nggak boleh. Karena yang hanya boleh jualan listrik PLN. Iya, artinya kan ketika memang siang hari kita ngembalikan ke PLN dong. Iya. Iya, kayak gitu tuh. Dan kan metodenya. Izinnya memang secara peraturan pemerintah boleh. Disarankan malah itu karena membantu. Oke. Artinya ini bukan menjadi kompetitif landscape-nya PLN dengan hadirnya. Seharusnya bukan. Ini komplementari sebetulnya, ya kan? Karena justru ini membantu programnya pemerintah loh, ya, untuk mengejar yang tadinya yang porsi daripada renewable energy dari 11% menjadi 20-an persen nih, 30%. Nah itu kita membantu. Menarik. Jadi dari berbagai aspek mulai dari ekologi, lo jadi bermanfaat, paling nggak lo menghindari keburukan yang lebih parah terjadi dengan lo memasang listrik. Dari segi penghematan, dari segi bisnis masuk semua. Paham ya? Dan ini peluang yang bisa dikerjakan bersama-sama sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya benar. Dan ini memang kenapa Pak Iyal mendirikan organisasi yang sedang diusung sekarang. Yang satu bergerak di bidang pembangkit listrik mini hidro, yang satu lagi untuk pembangkit listrik panel surya. Oke. Sejauh ini gimana pergerakannya? Respon udah melakukan FGD kah? Oke. Saya gini, kita lihat dari resources dulu ya. Jadi saya baru buka rekrutmen nih, untuk anak-anak muda yang mau join renewable energy sama saya. Gitu. Itu baru buka dalam 2 hari, itu yang apply ke saya 1.200 anak. Gokil, masya Allah. Bener. Serius. Iya. Dan lo mesti dengar bagaimana mereka direkrut. Baru mau nanya. Kita cerita kan. Iya. Gimana caranya? Saya kerjasama lah dengan agent. Oke. Kemudian dari agensi itu dalam beberapa hari kita bisa udah dapat 1.200. Target marketnya siapa? Ya tentunya kita ada orang yang terpanggil. Ada orang. Itu benar. Karena gini, kan ini kita minta anak-anak muda yang mau nggak kerja, misal kalau khusus hydro ya, karena hydro kan di daerah-daerah ya, mau kerja di daerah-daerah terpencil nggak? Mau kerja 3 bulan tanpa internet nggak? Tanpa handphone. Mulai berat. Iya udah berat ya. Langsung kayak deg-degan tuh langsung. Iya. Jadi belum scrolling reel sama TikTok. Ternyata banyak. Banyak yang waras. Tapi kemudian karena mentality juga kita adakan military training. Semua itu ya. Akhirnya kita cuma dapat 25 orang. Oke. Dari 1.200 Dari 1.200. Ya. Udah dipakein wamil, wajib militer. Minatnya tuh dahsyat sebenarnya. Nah, ide Rene, Mas Dery, kita buat tadi namanya gerakan seperti itu. Saya rasa banyak ya anak-anak Indonesia yang mau jadi technician renewable energy. Banyak sekali. Apalagi kalau bapak angkatnya kita, ya kan? Yang penting artinya saya punya proyek, quality control saya bisa cek. Metode kerjanya sudah ada silabusnya, silakan mengerjakan proyek-proyeknya saya gitu kan. Menurut proyek kami lah di situ. Jadi kita bisa menambah bahwa they can make their own business gitu ya. Entrepreneur baru gitu.
Ya kan? Dan tanpa perlu ngadalin orang, nggak perlu nyuruh orang invest ke kita, terus kita bawa kabur uangnya. Akhirnya kita coba larikan duitnya, terus udah ketangkep duluan, ya kan? Dan berharap 20 tahun dari sekarang masih bisa menikmati uang yang nggak kayak gitu, Der. Ini jauh lebih terhormat, insya Allah. Kirain jauh lebih terhormat. Kirain perflexingan lagi nih. Kirain enggak. Decent, jadi decent, terhormat. Iya. Gitu. Ya. Karena Indonesia tuh potensi besar sekali, apalagi di air ya, di surya ya, itu saya tuh kaget saya pasang beberapa panel surya ya di Jakarta ya, itu sun hoursnya itu kan periode matahari bisa menyerap. Itu bisa ada yang 4 sampai 4,5 jam. Hah? Coba dari jam berapa sampai jam berapa? Nah, itu kan beroperasi dari mulai jam 7 pagi sampai jam 4 jam 5 sore lah ya. Oke. Ya, tapi penyerapan optimalnya itu bisa sampai 4,5 jam. 4 sampai 4,5 jam itu lebih besar daripada rata-rata yang 3 jam ya, Pak. Yang hanya 3 jam, 3,5 jam. Itu aneh loh menurut saya. Tapi mungkin ya karena kita berkah Allah. Ya, itu things yang kita bisa lakukan ya. Pak, just imagine apalagi di Indonesia bagian timur ya. Itu lebih panjang lagi ya, Pak. Lebih panjang. Cuman kembali ya, ini kan masalah demand supply tadi dari bilang. Masalahnya sekarang siapa nih demand listrik misalnya? Ya itu kan bisnis nggak lepas dari supply and demand. Yang beli. Nah, kayak misalnya sekarang solar panel mahal. Pasangnya di Flores, pasangnya di NTT. Itu kan iradiansinya bagus sekali gitu untuk matahari. Betul, ya. Tapi yang mau pakai siapa? Oke, satu. Ya. Ya sudah, ekspor aja. Ekspor ke Bali, ekspor ke Jawa, ya kan? Kan bisa pasang transmisi ya. Wong sekarang aja dari Darwin Australia, PV panelnya tuh di Darwin Australia, mau kirim listrik ke Singapura. 1.400 km. 1.400 kilo masih menguntungkan katanya itu. Dia aja effort gitu masih menguntungkan. Masih menguntungkan. Jadi bayangkan, udahlah kita jangan bicarakan ekspor listrik dulu lah. Kita pemenuhan sendiri aja. Iya betul. Ini kan between island. Ngerapin kita nih aja nih di dalamnya nih. Mungkin gitu ya. Kayak Derry kan praktisi komunikasi, Pak Iyal. Masya Allah. Punya apa yang Derry munculkan dengan kasih solusi itu berusaha memunculkan narasi bahwa bisa loh pengusaha Muslim, UMKM Muslim berkolaborasi bersama gitu. Nah, yang kita harus tanya ke Derry justru gimana cara, jadi dibalik nih ya mejanya. Bagaimana kita mengubah persepsi tentang renewable itu susah, renewable itu mahal, renewable itu jauh banget buat gue. Itu gimana gitu. Itu stigmanya soalnya. Ini yang kita harus tanya ke ahlinya gitu kan. Dan di sini menurut saya awal yang baik dikasih solusi bahwa kita mencetuskan pemikiran untuk membuat gerakan, bukan sekedar organisasi, tapi gerakan di mana orang-orang yang tertarik bisa saling ngobrol. Karena kenyataannya nggak begitu, Der. Iya, tadi kan saya aja pertama kali mindsetnya disangkanya mahal. Iya. Disangkanya memang gue nggak punya duit, gitu kan, gue nggak bisa bayar atau susah banget. Bisnis harus ekspansi dulu. Iya. Yang kayak gitu-gitu tuh. Mimpinya Pak Iyal apa sih? Maksudnya bayangannya, wildest dreamnya apa sih yang paling gila gitu? Itu gini, kalau saya mengatakan bahwa renewable energy dibilang mahal ya sekarang ya. Wah, semua orang bilang mahal, makanya ini investasi nggak gerak dan segala macam. Oh iya, nyampe tuh kayak gitu tuh. Saya bisa mengatakan begini, tarif listrik dari renewable energy itu diatur oleh pemerintah. Hah? Iya dong. Kita jual listrik kan kita hanya bisa jual listrik ke PLN ya. Iya memang. Waktu kita jual listrik ke PLN kan itu diatur pemerintah oleh Menteri ESDM, sudah ada peraturan menterinya. Kamu hanya boleh jual, misalnya di Aceh hanya boleh jual 1.400 perak per kWh. Tapi in practice itu kan ceiling paling tinggi. In practice itu kan harganya lebih murah dari 1.400. Ya itu. Jadi kalau di segi tarif, apakah kita merugikan pemerintah? Enggak.
karena pasti di bawah harganya pemerintah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Iya bener ya. Jadi kalau dibilang ada subsidi ya, nggak ada subsidi. Justru Padahal harusnya disubsidi. Harusnya. Ya, tapi anyway. Iya, ya balik lagi reward Iya, tadi. Kita iya. bantu Kan pemerintah ini sama aja kayak nanam pohon. Betul. Tapi Sehingga apakah itu bisnis yang menguntungkan ya? Kalau bank nggak kasih pinjaman, artinya Nggak nguntungin. nggak nguntungin. Tapi ini kan dikasih ya, jadi harusnya menguntungkan. Yang satu. Terus yang kedua, ya kalau semuanya solar panel itu ya, itu kan 3,5 jam cuman, ya kan? Padahal kita 24 jam, nanti gimana dong ngisi yang lain? Iya. Sekarang ada yang namanya teknologi baterai storage, keren kan ya? Iya kan, baterai storage kan kayak kalau kita electric vehicle itu kan baterai storage yang berjalan ya. Iya. Nah sekarang ini baterai storage untuk solar panel. Apa bentuknya? Kayak semacam genset. Ya kayak baterai panel aja. Oh, kayak Ada aki, nanti aki. bisa Kita ditaruh. Itu semakin murah sekarang. Bayangin itu udah turun mungkin 40-50% dari 3 tahun yang lalu. Dan itu akan turun lagi. Dan jangan salah ya Der, untuk baterai itu kan salah satu komponen yang paling dibutuhkan namanya nikel. Indonesia produsen nikel Oke. terbesar. Nice. Halmahera Utara, men. Iya. Sulawesi. Ya. Dan sekarang sudah di teknologi dan sudah teraplikasi secara komersial. Ya. Tidak perlu lagi tuh yang namanya dari nikel ataupun sejenisnya lah ya. Udah nggak perlu Pak ya. Itu sekarang cukup ada. Loh kalau nyerap gitu harus pakai nikel Pak. Nah itu ada yang namanya hot stone lah. Sekarang tuh lagi batu keren, panas, salt rock ya. Wih, nah ngeri. Baru tahu kalau ini. Nah, ini harga misalnya ya kalau kita pakai apa sih namanya kalau baterai itu lithium. Ya? Oh lithium. Itu harganya masih 200 sampai $250 per kWh ya. Mahal ya. Gitu ya. Oke. Sekarang itu sudah ada teknologi Stisdal di Denmark ya. Itu hanya 50 euro per kWh. Wih, semakin murah. Itu seperempatnya. Nah, kalau dikatakan mahal di mana? Oke, that's a business decision, right? Kita nggak akan masuk itulah. Tapi anyway, itu things yang saya rasa harus. Jadi kalau dibilang mungkin nggak sih ya punya PV plus baterai itu bisa running 24 jam. Bisa. Kenapa enggak? Bisa, sangat bisa. Dan costnya bisa berapa? Kalau teknologi sekarang nih ya, yang ada, yang available kita pasang 1 megawatt, investasinya berapa? $1,5 juta masih bisa masuk. Itu lebih murah daripada coal power plant. Yes. Hah? Yes. Emang ya? Cuma ya kan 1 megawatt itu butuh 1 hektar. Ya. Ada lah banyak lahan. Tapi jangan jangan banyak takut. Teknologi itu sudah kan semakin baik. maju. Oke. Sekarang yang namanya 1 megawatt sudah turun ke 0,8 hektar. Tapi jangan takut lagi. Sekarang orang namanya ocean platform. Apa lagi itu? Di laut. Oh, oke. Dan mereka sudah, dan yang ngetes ini perusahaan-perusahaan Norway ya, yang benar-benar yang lautnya tuh dahsyat, nggak kayak nggak di laut Jawa lah. Kecil lah. Iya. Ini Norway tuh karena memang butuh tekanan itu juga kan sebetulnya. Kan harus ada anchor yang nahan. Itu udah ocean platform. Jadi sebenarnya Pak Iyal, solusi untuk energi itu udah ada di mana-mana ya. Dan banyak cara ya. This is about willingness. Kemauan. Kita mau nggak? Ya. Kalau memang kuncinya. kita mau ngejar transisi energi, we have to go that direction. Ya. No other option. Ya, no other option. Ya, karena konsepnya net zero ya, net zero emission. Kenapa net zero sih? Tanggung amat. Post namanya dosa sama pahala 0-0. Itu 50-50 pas di yaumil akhir. Tujuan Anda supaya dosa saya sama dengan pahala saya. Kan lucu ya. Iya dong. Itu 50-50 itu. Butuh syafaat. Butuh syafaat. Harusnya pahalanya lebih besar ya daripada dosa. Kalau diajarin dari SD, saya agamanya sih level SD lah. Tapi anyway, loh, tapi memang itu emang kenyataan, Pak. Ya gitu. Ya kalau bisa, ya pahala harus lebih banyak. Dosa.
Ya kan? Nah, ya amalan lo harus lebih sekarang banyak. kok yang dipromosikan pahala sama dengan dosa gitu loh. Net zero emission ya begitulah ya. Iya aneh sih. Nah, sehingga harus kalau bisa lebih cepet dong. Oke. Pahalanya harus lebih cepet dong. Oke, ini sesimpel gini. Tapi saya nggak mengatakan terus kemudian apakah itu dosa. Nah itu kita lain lagi nih. Urusan Ustadz lagi. Oke. Artinya kalau memang ini adalah menjadi peluang bisnis yang mau dituju dengan kayak seperti ini tuh demand-nya kita kerucutin lagi nih. Ya. Demand-nya ada berarti ya. Demand-nya supply-nya SMK-nya ready. Pasti ada. Misalnya sekarang kan gitu. Akan menjadi teknisi kita kan pasti kan. Kita harus cari itu juga kan. Mungkin kalau nah dari mungkin Google aja. Google ke Amazon ya. Oke. Amazon itu sekarang bisnisnya ingin membeli listrik 100% neuronnya harus renewable. Dia nggak mau masuk gardu induk yang dicampur sama fossil fuel terus dia beli, nggak mau dia. Oke, tujuannya dia apa goalsnya? Dia mau memang benar-benar ini hijau, environmental ESG, environmental social governance. Dia maunya semua bersih, hijau. Udah. Nah, sekarang kalau semuanya kenapa yang namanya Amazon, Google dan segala macam itu sekarang dia belum mau masuk Indonesia? Karena nggak ada assurance itu. Kita masih mix sama sumber-sumber fosil. Padahal potensi kita isunya itu soalnya mereka nggak mau masuk gara-gara campur itu. Isunya itu kan? Mereka nyampe berdiri atas dasar idealisme memajukan umat manusia dan salah satunya adalah menghindarkan segala hal yang mencelakakan. Dan pemilihan energi yang tidak baik itu kan masuk kategori mencelakakan. Oke. Dan banyak ini mungkin banyak agak sedikit geser ya. Kayak banyak juga orang-orang yang memang beberapa kepentingan mau masuk ke sini susah gara-gara memang kita masih plastik banget. Bingits. Ada juga ke situ. Bingits. Nggak mau ngapain gua ke situ, lu negara lu masih banyak plastik gitu. Betul. Kayak gitu-gitu kan. That's another issue lagi itu renewable versus recycling. Waduh, udah panjang. Tapi belum lagi kita abis ini bahas climate change. Iya. Waduh. Panjang. Nah, tapi anyway, renewable itu selain dari air tadi ya, matahari, kita juga Indonesia potensi biomass. Biomass tuh, waduh, besar sekali di sini. Ya sampah-sampah kita justru. Iya, dari sampah, bisa dari pohon kita. Iya. Itu kalau semuanya kita buat wood chip ya, wood chip, kemudian wood chip itu harganya di luar itu $80 sampai $100 per ton. Oh, ya. Ya kalau biomass sekarang itu nah jadi orang sama kayak coal kan. Wah kalau biomassnya wood chipnya saya pakai untuk biomass power plant cuman dihargain $20 gitu kan. Jadi serba salah ini. Jadi makanya untuk Indonesia sudahlah yang jelas satu hydro, kemudian PV, kemudian mungkin geothermal. Tapi geothermal pun mahal ya karena kan itu butuh ada investasi yang sangat berat sekali. Iya, tapi tadi cukup kok untuk saving itu udah aman banget buat para pengusaha sebetulnya. Dan iya dia cukup mikirin spendnya itu pasti udah banyak spend money-nya. Ya kan spend kayak misalnya ke pegawai, ke ini dan lain-lainnya itu ngamanin cost sih. Kalau saya sih sebenarnya lebih condong ke situ ya. Yes. Iya. Of course. Karena aman banget cost kita tuh. Yeah. Nah itu tuh gara-gara kayak begitu. Bisnis yang nggak ada capex, nggak ada opex, ini tapi dinikmati oleh konsumen. Nggak, mantap. Nggak ada capital expenses, nggak ada operational expenses. Udah deh bayar aja cicil. Iya. Kan gitulah. Ya. Modalnya minjemin atap. Iya. Nah ini yang kita akan coba. So productivity-nya kan naik kan. Iya. Oke. Kita coba usung gitu dan memang pertanyaan pentingnya soal kemauan itu tadi, ya kan? Bahwa kalau nggak pernah kita bedah seperti ini, buka-bukaan ngomong secara terbuka, akhirnya ya ini jadi konsumsi orang-orang tertentu aja gitu keputusan-keputusan penting ini dan baiknya semakin banyak orang tahu semakin keputusan yang diambil jadi lebih berkualitas gitu. Iya kan? Kayak bayangkan itu tadi baru bicara soal 20% dari rumah Dery ya. Iya, belum lagi ntar digabung lagi sama rumahnya Coach Rene, rumahnya Pak Iyal, bukan? Bayangkan 60%. Wah, sangat bisa. Bayangkan 80%. Saya pikir nggak bisa mentok, nggak bisa setinggi 80% loh. Kalau harga
solar panel ya. Oke. PV panel itu merosot terus. Itu udah turun 70%. Oh iya. Dan my point. Sorry ya. Dan Oke, sepakat. dari Ya. penurunannya itu dibarengi dengan peningkatan kualitas dari solar panel. Yes. Iya. Fantastic ya. Oke. This is the business yang menurut saya menyehatkan gitu. Makanya Yeah. saya bilang ke Pak Yel, gue daftar lagi deh jadi anak buah lo lagi gitu kan. kita usung ini. Kenapa? Karena menurut gue gini, lo nggak mikir bisnis gue ngecelakain orang nggak ya? Kan selalu ada kekhawatiran itu kan ya. Kalau Iya, kita melakukan bisnis yang bordering di tengah-tengah gitu ya. Iya. Ya kan? Ini enggak loh, ini menyehatkan justru. Ini memulihkan. Dan berapa banyak orang ada di satu kesempatan untuk bisa memilih itu, nggak banyak. Dan sekarang ada di depan lo, ambil manfaat itu. Itu. Ini mumpung ada begini nih. Iya kan kayak bisnis, ngapain sih lo nganterin orang umroh? Udah baik aja rata-rata. Iya kan? Iya kan? Ini sebaliknya, ini juga bukan sebaliknya, ini sama, kurang lebih seperti itu. Begitu Dan lah. ini blue ocean. Kalau umroh banyak pemainnya, nobody. Masih blue. Belum kita bicara carbon trading ya. Wah. Tahu nggak carbon trading tuh? Sebentar. Pak Ian? Carbon trading. Maksudnya apa nih? Iya kan kita kan sekarang kalau Tebus dosa bro. Iya. Bahasanya tuh tebus dosa. Iya maksudnya untuk definitifnya apa jadi gitu. ada penurunan CO2 itu. Oke. Nah itu bisa kita klaim untuk kita jual. Gimana? Nih belum paham nih. Ini mungkin ilmu saya masih sangat cetek Jadi nih misalnya dibanding begini, bapak-bapak yang ada ya di itu hadapan harus saya nih. ada sertifikasi dan segala macam. Oke. Ya. Misalnya sekarang Bos Dari menyelamatkan bumi, menurunkan gas rumah kaca atau CO2 sebesar 6 ton Cakep dong. per tahun misalnya ya. Cakep dong. Itu beratnya sama 2 mobil per tahun loh. Satu mobil kan 3 ton tuh. Iya, Besar ya CO2-nya ya. Iyalah. Itu 6 ton. Nah itu bisa diperjualbelikan. Iyalah kan bagian dari lo menyehatkan bumi di sini. Iya, terima kasih. Yang dong. menjadi The sehat world itu yang lain. Paham. Semuanya. Tapi itu jualnya kemana? Nah, ada lembaganya ini carbon nanti, trading itu. Ini nanti akan ada Indonesia. Tebus dosa tadi. Iya, akan lembaga memiliki- tebus dosa. Udah memiliki ada bursa regulasinya belum? Oh sudah dibuat lagi. Mudah-mudahan nih peraturan menterinya keluar. Kalau Tapi peraturan globalnya udah ada. kalau Der. global ada. Kan Lu jualan keluar boleh. Gila ilmu gue cetek banget. Tapi kalau ada peraturannya nanti malah nggak boleh keluar lagi. Sekarang ini seru. Oh, menarik oke. kan? Maksudnya Menarik. ternyata peluang tuh banyak ya. Bikin konten yang belum terpikirkan banyak ya. Iya. Jadi undang Der, bikin kalau perlu kasih solusi, bikin Ya. kompetisi terkait dengan challenge buat content creator di sana, ngobrol sama perusahaan Pak Iyal, konten-konten yang Ya. membantu orang untuk lebih mengerti ini. Iya, bener. NFT ya. NFT ya. NFT aja laku masa karbon. Iya, bener. NFT yang nggak jelas Nggak begitu aja jelas, laku. Der, gue tantang lo, bikin kasih solusi energi, Hayu. ya, bikin Boleh. kasih solusi energi. Goalsnya apa nih? Goalsnya? Nomor 1, Pak, yang paling ada di dalam cakupan lo, Oke. bikin konten-konten ya yang masuk ke kasih solusi energi, dan konten-konten ini untuk mengusung renewable, mengajak orang lebih punya awareness tentang renewable. Itu sebenarnya murah, mudah, dan membantu menyehatkan. Wah, ini edukatif nih karena edukasi ini belum sampai. Kita nanti atur kan ini iya, bener iya. ya, kita belum bahas sama sekali ya, Oh, ini iya, baru iya, dilempar di sini ya. Iya. Dan bosnya ada di sini. Oke. Jadi Bukan kita nggak bos, ngomong di belakangnya Ini- gitu. Iya. Tapi paling nggak Ini kita tim memulai. saya tuh anak muda semua. Nah itu. Iya anak muda yang mikir. Saya tuh oh gitu ya. Oh gitu. Saya juga belajar dari dia gitu. Oke. Itu Jadi ini satu. gila semua nih anak muda. Jadi kita coba launch di sini. Ntar obrolan berikutnya kita ajak Pak Iyal dan anak-anak mudanya itu ya, supaya Boleh, kelihatan boleh. muka-muka Iya mudanya. Boleh. Dan Kedua, kita coba bantu cari orang-orang yang tertarik jadi teknisi itu. yes. Apa Iya, benefit buat dia? Dia dilatih Der. Enggak. Selain itu. Iya, dia kan jadi kontraktor kita. Kan dapat. Oh, dia pengusaha juga Iya, jadinya. Jadi pengusaha. Iya, Awalnya iya. teknisi ya, lo harus Teknisi. ngejalanin sendiri dong. Iya. Sebelum nanti lo bisa ngajarin orang, mimpin orang. Di Pak Iyal, izin ya Pak Iyal ya. Cuman berapa perusahaan Pak Iyal? Belum. Maksudnya berapa yang bisa jadi kontraktor saat ini yang termasuk kategori terpercaya? Ya paling 5. Blue Ocean Der. Coba bayangin ya kalau Mas Dery punya pesantren. Pesantrennya diajarin
terus jadi technician semua keluar dari pesantren langsung bisa kerja. Cakep. Contoh ya. Iya. Ya kan nggak usah ke SMK, tapi dari pesantren ayo kita ajarin. Dan ini hal yang mudah gitu ya. Iya. Dan ketiga, nanti kita akan buat gerakan untuk lebih banyak rumah yang bisa dipasangkan ini. Nah itu harus sampai no OPEX, no CAPEX. Wah itu jadi tagline bagus tuh. No OPEX, no CAPEX. Ya, menarik ya. Oke. Jadi kita garap sama-sama. No CAPEX, no OPEX, nggak bokek. Iya. Tua banget gue bokek. Gak apa-apa, dimaafkan. Seneng banget gitu ya. Kalau coach Rene bilang katro lu. Kita tunggu ya. Kas bosman. Kita tunggu ya dikasih solusi energi ya. Pokoknya lempar aja email lu ke sini ya. Nanti kita tunggu. Boleh kita tunggu buat teman-teman semua, coba deh ya, pokoknya pantengin, ini akan jadi solusi yang paling solutif banget ya di sini ya. Insyaallah. Emailnya kata link mau ditampilin ya, mungkin nanti link akan kita tampilkan, sementara namanya kasih solusi energi aja dulu. Boleh. Pokoknya cek aja deskripsi ya, nanti mudah-mudahan tim akan update ya, kira-kira ada informasi seperti apa. Oke teman-teman, tunggu nih tanggal mainnya nih. Coach kasih solusi.